Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pertemuan ibadah raya secara online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh memulai ibadah pertemuan secara online. Kami yakin dan percaya Bapa, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun Engkau hadir bersama kami. Bapa, ampunilah kesalahan kami Bapa, yang seringkali kami mengecewakan hati-Mu, yang seringkali kami melukai hati-Mu. Namun kami mau berubah ya Bapa. Kami mau mengikuti jejak Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk hidup makin berkenan kepadamu, taat dan setia kepadamu, dan selalu menyukakan hati-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar para hamba-hamba-Mu, baik dari WL Singer dan pemain musik, ingin memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Kau layakkan dan kuduskan mereka, agar pujian dan penyembahan boleh berkenan di hati-Mu dan boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami juga ingin mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Sutopo Singgih. Kiranya Engkau urapi mereka, Bapak Pendeta, dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan boleh menjadikan berkat bagi kami ya Bapak. Kami mau benar-benar mau diajar untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon, kita akan memulai ibadah. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan awali dengan satu buah lagu, Bapa dari ketinggian tahta-Mu. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Bapa
dari ketinggian tatamu. Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan Bapa, anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Haleluya Tuhan. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Haleluya, Kau yang menguji kami ya Tuhan. Bapa, aku sungguh merindukan. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanmu Tuhan. Itulah kehormatanmu terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kita mau katakan dengan sungguh lagu pujian penyembahan ini Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Bapa, dari ketinggian tatamu, benar Tuhan, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Benar Tuhan, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi
kiranya Engkau selalu temukan di mata-Mu kami semua berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh ya Tuhan ada dalam ibadah pada pagi hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Bapak Ibu, mari silakan duduk. Kita mau menyanyikan dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih tulus lagu pujian penyembahan ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kita bawakan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang tulus. Haleluya Tuhan. Hanya Kau
berlalu, hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini, Engkau kebahagiaanku, Engkau gairah hidupku ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan dengan sungguh setiap perkataan lagu ini. Haleluya Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Engkau gairah hidupku Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya ya Tuhan. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Dengan tulus kita mau menyanyikan lagu ini. Haleluya. Engkau gairah hidupku Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu.
dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. amin Tuhan. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau yang ciptakan aku Tuhan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. benar Tuhan, terima kasih Ku Tuhan. hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya Tuhan, Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. amin Tuhan. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa, Keinginan Bapa segalanya bagiku. keinginan Tuhan, Keinginan Bapa segalanya bagiku. benar Tuhan. Hanya Engkaulah gairah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap perkataan dari ragu pujian penyembahan ini ya Tuhan, itu merupakan doa kami ya Tuhan, untuk kami boleh mau mengubah diri kami ya Tuhan, untuk kami boleh makin hari makin hidup dan makin berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Bapa Roh Kudus-Mu terus pimpin kami ya Tuhan, untuk kami boleh hidup dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapa Pendeta Sutopo Singgi ya Tuhan. Engkau urapi beliau ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan otoritas-Mu yang dari surga ya Tuhan. Biarlah Bapa Pendeta Sutopo Singgi ya Tuhan boleh menyampaikan segala isi hati-Mu, perasaan-Mu ya Tuhan, untuk boleh disampaikan, untuk kami boleh diubahkan dari hari ke hari ya Tuhan, untuk kami boleh disempurnakan seperti putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh firman ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dengan ucapan syukur kami alaskan seluruh doa dan pengharapan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas datangnya hari yang luar biasa. Jika pada saat ini Engkau izinkan kami semua untuk mendengar suara hati-Mu, mendengar isi hati-Mu yang akan menjadi makanan rohani kami. Bapa di dalam surga, ampunilah segala kesalahan kami jika Engkau masih mendapati hati kami mengecewakan hati-Mu. Untuk itu saya Sutopo mohon ampun
jika Engkau melihat anak-Mu ini masih penuh dengan kekurangan. Juga kami semua masih memiliki kekurangan. Untuk itu kami memerlukan sabda-Mu, memerlukan firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami meletakkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam naungan diri-Mu sendiri. Ke dalam genggaman tangan-Mu. Karena kami tahu disitulah kami merasa aman dan damai. Untuk itu ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami ingin menggemburkan dan melembutkan hati ini untuk menyambut hadirnya firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah teladan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita berkeadaan yang baik pada saat ini. Dan apabila kita mengalami gangguan kesehatan sedikit, tentu ini tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasan firman pada saat ini akan membahas seputar kesukaan. Mengapa saya mengatakan kesukaan? Karena di dalam kita hidup kita telah banyak diwarnai dengan kesukaan-kesukaan atau kegemaran-kegemaran atau yang lebih tinggi lagi hobi-hobi. Maka khotbah pada pagi hari ini akan berjudul, adakah kesukaanku merupakan kesukaan Tuhan? Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-13 tadi dikatakan firman Tuhan seperti ini, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya. Lalu ada kata waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, ya, yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kata waspada. Waspadalah, ya. Jadi kata waspadalah memiliki arti bahwa kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam apa? Di dalam menjaga akal budi kita. Di dalam menjaga pengharapan kita. Mengapa saya setuju dengan 1 Petrus 1 ayat 13 yang menyatakan supaya kita sebagai anak-anak Allah harus selalu hati-hati di dalam menjalani hidup ini. Harus selalu waspada. Sebab dunia semakin berusaha menjerat anak-anak Allah. Menjerat manusia dengan warna atau hasrat dunia. Yaitu berupa keinginan-keinginan, baik itu yang sifatnya materialistis maupun sifatnya yang mengganggu manusia lahiriah kita. Dan dari kita kecil, kita sudah sadar betul bahwa ternyata hidup kita sudah diwarnai dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
yang menyebabkan kita menjadi memiliki kegemaran-kegemaran atau kesukaan-kesukaan yang sifatnya terkadang bisa berlawanan dengan kesukaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus menjaga hati supaya akal budi kita dipenuhi dengan kesukaan-kesukaan yang sifatnya juga memiliki karakter kesukaan-kesukaan yang bisa menyukakan hati Tuhan. Berbicara seperti ini mudah, tetapi ketika kita mulai mencoba menerapkan di dalam kebiasaan hidup kita yang sudah terlalu banyak diwarnai dengan kesukaan-kesukaan yang sifatnya timbul dari hasrat diri kita sendiri. Jadi kita sudah sekian lama hidup memenuhi kesukaan-kesukaan untuk lahiriah kita. Dan 1 Petrus 1:13 menyadarkan supaya kita menyiapkan akal budi dan waspada dan meletakkan pengharapan kita. Dunia menjadi kontra dari hasrat Allah. Hasrat dunia menjadi kontra dari hasrat Allah. Hasrat dunia ini yang menjadi sebagian besar menjadi atau mewarnai kehidupan kita atau kehidupan umat manusia, termasuk orang Kristen di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila hasrat dunia ini sudah menjadi warna, maka kita bisa mendapati bahwa terjadinya penurunan standar mutu kesukaan yang ada di dalam diri manusia yang sudah diwarnai oleh dunia. Maka ketika kita sebagai orang Kristen tetapi warnanya adalah menunjukkan hasrat dunia, tentu ini menjadi hal yang perlu kita lawan, perlu kita kikis. Ya, karena kita tahu bahwa keselamatan umat manusia adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan kita ke rancangan semula. Itulah keselamatan yang ditawarkan Alkitab. Sedangkan keselamatan yang ditawarkan dunia adalah membawa kita untuk menjadi semakin serupa dengan dunia. Bapak Ibu, di dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menjadikan Selem dan Demut, ya, menurut mirip Elohim, menjadikan Selem dan Demut Elohim. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan akan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sejatinya manusia dirancang demikian dengan gambar dan rupa Tuhan, dengan gambar dan rupa Elohim. Dunia juga menawarkan gambar dan rupa. Maka apa itu gambar? Yang dimaksud di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Gambar yang dimaksud di sini adalah Selem, yaitu komponen-komponen yang ada pada Allah, ada pada diri ciptaan, yaitu ada pada diri kita, ada pada diri manusia. Apa itu komponen-komponen Allah yang harusnya ada di dalam diri kita? Yaitu pikiran dan perasaan Allah. Dari pikiran dan perasaan Allah, maka timbullah kehendak. Setelah pikiran dan perasaan, maka kita punya kehendak, lalu kita buahi menjadi perilaku. Harusnya perilaku kita adalah segambar dengan Elohim. Perilaku kita adalah sepikiran, seperasaan, dan sekehendak dengan Elohim, dengan Allah. Lalu apa itu rupa? Rupa ini bicara soal mutu, soal kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak itu. Apakah pikiran kita bermutu? Apakah perasaan kita bermutu? Lalu menimbulkan hasrat, kehendak yang bermutu, sehingga tingkah laku kita bermutu? Itu menjadi pertanyaan kita. Padahal kita dirancang
untuk selalu pikirannya bermutu, perasaannya bermutu, lalu hasrat kehendaknya bermutu, sehingga tingkah laku kita bermutu. Namun manusia, kita tahu, manusia jatuh di dalam dosa. Maka kita membaca dalam Kejadian 5 ayat 3. Mari Bapak Ibu kita membaca Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan. Ini Bapak segala bangsa ya. Ya, Adam memperanakan, lalu nanti ada beranak pinak terus sampai Abraham menjadi bapak-bapak seluruh umat manusia ya. Diawali dari Adam dan Hawa. Jadi setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Bukan gambar Elohim, menurut rupa dan gambar Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Nah Bapak Ibu, kita bisa tahu mengapa usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula ini kembalinya ke Kejadian 1:26. Yaitu ketika kita masih bermutu, berkualitas, ya serupa dengan Elohim. Kita tidak kembali ke segambar dan serupa di Kejadian 5 ayat yang ketiga. Nah, kita lahir turun-temurun dari gambar dan rupa Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga di dalam diri kita ada natur dosa. Natur kita berdosa. Dari Kejadian 5 ayat 3, kita menjadi orang yang berdosa. Ditambah lagi, dunia juga punya gambar dan rupa dunia. Dunia punya pikiran dunia. Punya hasrat dunia. Yang membawa manusia akhirnya jika tidak waspada, maka dia merasa dia sudah melakukan yang baik. Tapi dia tidak tahu bahwa ternyata yang baik yang ia lakukan itu baik dalam standar dunia. Dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fana saja. Maka kesukaan-kesukaan kita yang sifatnya masih fana, itu yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita. Tuhan sudah memberi kita rohnya. Kejadian 2 ayat 7 Bapak Ibu. Kita membaca Kejadian 2 ayat 7 mengatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan mengeluarkan nafasnya, nismat kaimnya, nesyamah menjadi roh di dalam diri kita. Nah di dalam roh ini terbangunlah hati nurani. Di dalam nesyamah manusia ada hati nurani. Hati nurani ini harus diberi makan setiap hari, setiap saat. Apa makanan yang paling bagus? Adalah kebenaran dan firman Tuhan. Makanan yang paling bagus untuk hati nurani kita yang ada di dalam nesyamah, hembusan roh Allah. Ya Bapak Ibu, hanyalah bisa dipenuhi dengan makanan kebenaran. Jadi ketika manusia memiliki hati nurani yang di dalam nesyamahnya terus diberi makanan setiap saat dengan kebenaran firman Tuhan, maka hati nurani manusia mengalami satu progresivitas. Ya, progresif, berkembang sesuai dengan pertumbuhan jiwa dan fisik seseorang. Yang menjadi celaka adalah ketika pertumbuhan jiwa dan fisik seseorang terlalu dipengaruhi dengan hasrat dunia. Atau terlalu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang selama ini secara tidak langsung kita menghidupi hidup kita dari faktor eksternal. Kita baru sadar, kita baru perlu Tuhan, biasanya setelah kita mengalami suatu masalah. Baru kita berdoa, baru kita mulai menggali nurani kita. Baru kita minta ampun. Ya kalau kita masih bisa minta ampun. Tetapi ada orang yang semakin berumur menjadikan hati nuraninya sudah rusak. Jiwanya rusak. Karena apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia ucapkan, datangnya bukan dari firman Tuhan. Tetapi datangnya dari kesukaan dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bertanya,
adakah kesukaanku ini merupakan kesukaan Tuhan? Ini perenungan kita bersama. Harusnya kita sebagai orang Kristen mau secara jujur, mau secara fair mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan bahwa ternyata kesukaan-kesukaan kita ini belum tentu menyukakan hatinya. Bahkan sering sekali kita menganggap melalui pikiran perasaan manusia kita bahwa kita sudah melakukan yang baik, seperti kita sudah ke gereja, kita sudah menjadi aktivis. Apabila standar keselamatan kita dengan tolok ukur kita pergi ke gereja, kita sudah menjadi pendeta, kita sudah menjadi aktivis, betapa kerdilnya kita. Keselamatan kita adalah usaha Tuhan untuk membawa kita kembali ke rancangan semula yang harus diresponi dengan tanggung jawab hidup kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ini adalah perjuangan yang membawa kita bisa disebut sebagai man of God. Orang yang bisa disebut dengan man of God adalah orang yang dipimpin oleh nuraninya, nur. Ya, dalam kita pinjam istilah dari bahasa Arab, nur itu artinya terang, ya, cahaya atau terang, nurani, pelita, firman menjadi pelita. Jadi kalau kita ingin, ya, tindakan kita, kesukaan kita, ya, yang benar-benar selaras dengan kesukaan Bapa, kita harus membangun kesukaan kita from inside to outside. Ya, dari dalam membuncah sesuatu kesukaan yang tinggi sehingga ia bisa menerabas jiwa. Jiwa yang mulai rusak diterabas sesuatu yang kuat dari dalam, yaitu firman-Nya. Lalu jiwa yang rusak menjadi baik sehingga daging yang lemah menjadi kuat karena dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu, dunia mencabik-cabik, daging kita lemah. Sehingga mutu pikiran kita tidak bermutu Allah lagi. Mutu pikiran kita bermutu dengan standar dunia. Kita merasa bermutu apabila kita punya barang-barang yang luar biasa. Kita pernah terjebak dalam pemikiran seperti itu. Kalau punya rumah harus yang bagus. Kita berpikir, berperasaan kalau kita punya rumah yang bagus, berarti kita berhasil. Tetapi apakah ketika kita berhasil, keberhasilan kita juga menyenangkan Tuhan? Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sekarang, kalau ingin memenuhi kebutuhan jasmani, sudah dipimpin dengan sesuatu yang sifatnya dari dalam. Karena sesuatu yang sifatnya dari dalam, yang dipimpin oleh nesyamah atau hati nurani kita, rasa cukup itu menjadi tidak sulit diraih. Tetapi ketika kita mencoba memenuhi kesukaan kita dari mutu dunia, dari standar dunia, maka standar kemewahan itu menjadi sangat variatif. Tetapi ingat, apa yang dikatakan Tuhan? Asal ada makanan dan minum, cukuplah. Jangan karena kegiatan-kegiatan tidak perlu itu membuat kita makan minum jadi nggak nikmat. Kita harus makanan yang mewah. Bapak Ibu, maka kita mulai merenung pada pagi hari ini. Ya, hendaklah kita hidup, tadi dikatakan sebagai anak-anak yang taat. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dunia telah membuat banyak umat manusia menjadi bodoh. Dunia telah banyak membuat umat manusia jadi tidak waspada di dalam menjalani kehidupannya. Dan termasuk orang Kristen di dalamnya. Termasuk gereja-gereja yang tidak mengajarkan supaya jemaatnya kembali ke rancangan semula. Untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah jika pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dari manusia yang jahat,
dari pikiran, perasaan, dan kehendak yang keliru, yang semakin jauh dari rancangan semula. Kita mengenakan gambar dan rupa di Kejadian 5 ayat 3. Yang berturun-temurun telah kita kenakan. Maka dari itu kita bersyukur. Hadirnya Kristus, penyataan Kristus Yesus ayat 13. Yang dalam bentuk kasih karunia itu untuk membawa kita kembali ke rancangan semula dan berdamai dengan pencipta kita, yaitu Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang Esa, Allah Israel. Dia pencipta kita. Maka penyataan Kristus Yesus dalam anugerahnya tidak otomatis membuat kita langsung pakai pikiran, perasaan, kehendak Allah secara otomatis. Saya ulangi sekali lagi. Menjadi serupa dengan Yesus, Kristen, seperti Kristus. Ada kata seperti, ada proses pemuritan, ada proses perjuangan, ada proses respon kita sebagai orang Kristen. Jika selama ini gereja mengajarkan kita meresponi yang salah, yaitu jujur aja, meresponi dunia, karena mimbar-mimbarnya banyak juga diwarnai dengan ajaran-ajaran yang akhirnya bermuara kepada kefanaan. Bapak Ibu, saya tidak sedang menyerang siapapun. Karena saya pun dulu menghidupi dan berada di dalam ajaran yang seperti ini. Yang akhirnya saya tidak waspada. Sepertinya saya berbuat baik, tapi belum benar. Saya hanya berbuat baik menurut standar dunia. Sedangkan kita standarnya tadi, standar kita gambar dan rupa Elohim. Perilaku kita hasil dari kehendak, pikiran, perasaan Allah. Maka dari itu pagi hari ini, kita menyadari bahwa jangan sampai kita bodoh. Kebodohan itu bisa timbul dari kita melihat, mendengar, berbicara yang tidak bermutu. Dari stimulus-stimulus, dari pengaruh-pengaruh rangsang yang menjadikan tubuh kita yang seharusnya menjadi ciptaan yang baik, malah menjadi gudang maksiat. Baik itu maksiat seksual maupun maksiat melalui hasrat-hasrat yang membuat tubuh ini rusak. Seperti kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah tidak proporsional lagi untuk tubuh kita. Iblis telah merusak kebiasaan baik dengan cara-cara dunia yang buruk. Maka mutu dan kualitas manusia Kristen sekarang standarnya jadi begitu rendah. Ya. Manusia sibuk memenuhi keinginannya. Terlalu sibuk sehingga hatinya tidak lagi memiliki standar mutu seperti yang dikehendaki Allah Bapa. Jika manusia berkeadaan rendah seperti ini, bagaimana ia bisa menyukakan hati Bapa? Manusia yang berkualitas rendah adalah manusia yang tidak lagi dipimpin oleh nuraninya. Manusia yang berhasrat rendah itu dipimpin oleh dagingnya. Kedagingan manusia ini telah membawa manusia terseok-seok. Manusia seperti ini merasa melakukan sesuatu yang baik. Padahal secara kenyataan grafik batiniahnya sedang menuju neraka. Karena tidak sadar. Iblis begitu luar biasa memperdaya kita. Memperdaya orang Kristen. Termasuk memperdaya aktivis-aktivis yang akhirnya memarkirkan pikiran perasaannya untuk sesuatu yang bersifat transaksional, yang bersifat kompromistis. Apabila kita mengenakan pikiran perasaan dan memiliki kehendak Tuhan, kompromi kita cuma sama Tuhan. Tingkah laku kita diwarnai dengan spirit yang datangnya dari firman dan kebenaran. Sampai hati nurani kita matang. Jadi kalau kita nggak waspada, ini sangat berbahaya. Kita akan menjadi orang yang bodoh. Ketika kita menghidupi kebodohan dalam periode waktu sampai kita tua, ya, maka hati nurani ini rusak. Dan tidak bisa mengenakan manusia Allah. Kita akan menjadi manusia-manusia iblis. Maka dari itu sebelum kita memiliki kerusakan yang parah
Diawali dari kita membangun kesukaan, membangun hobi, kesenangan-kesenangan. Mulailah kita bangun hobi ini atau kesukaan kita yang selaras dengan kesukaan Tuhan. Apabila ada kesukaan kita yang walaupun menurut kita baik, tetapi setelah kita renungkan ternyata tidak baik, tidak menyukakan Tuhan, tinggalkan kesenangan itu, tinggalkan hobi itu. Tinggalkan hobi apabila hobi kita sudah menggeser posisi Tuhan di tengah hasrat kita. Tanggalkan semua Bapak Ibu. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan kesukaan kita yang justru bisa membawa kita binasa. Gantilah dengan kesukaan. Ya, kesukaan yang menggembirakan hatinya. Inilah tugas kita. Tidak ada kesukaan lain makanya ya yang bisa menggantikan ketika kita berproses menyukakan hati Tuhan. Tidak ada komparasi yang bisa menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada komparasi apapun di atas muka bumi ini yang bisa menyamai standar mutu dan kualitas. Maka dari itu sekali lagi kita harus punya rupa Allah, punya mutu, punya standar Allah. Kita akan menjadi orang Kristen yang elegan. Menjadi orang Kristen yang dalam hidupnya, dalam keseharian hidupnya, dia waspada. Dia menerima kasih karunia Tuhan dengan maksimal. Sudah tidak lagi dibubui atau ditambahi dengan keinginan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia membuat manusia bodoh. Dunia membuat pikiran, perasaan, dan kehendak manusia berada dalam kebodohan. Maka dari itu, tinggalkan dunia dan hasrat dan keinginannya. Tidak ada kata lain. Merapatlah segera. Kembalilah ke rancangan semula. Responilah usaha Tuhan untuk membawa kita kembali ke rancangan semula. Dan ingat, Roh Allah ada di dalam diri kita. Dan Roh Allah yang ada di dalam diri kita akan menjadi semakin luar biasa ketika Yesus naik ke surga dan dicurahkan Roh Kudus yang adalah Roh Bapa itu sendiri. Mewarnai kehidupan kita. Menuntun kita kembali. Ya, kembali kepada rancangan semula sehingga kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tidak menjadi anak-anak yang taat. Ya, kita memiliki orientasi yang keliru. Maka dari itu kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Ya, yang artinya kita memiliki orientasi dengan segala kesukaan dan kemewahan yang bukan dari dunia ini. Apabila kita hidup sebagai anak yang taat, maka orientasi kesukaan kita sudah bergeser ya dari dunia ini. Orientasi kita adalah orientasi yang benar-benar murni, tulus, suci, sama seperti Allah adanya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal kesukaan-kesukaan yang bisa kita lakukan. Ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya selama ini mungkin kita tidak memilahnya dengan baik. Mulai hari ini kita harus bisa memilah dengan baik. Menelisik kehidupan kita. Tidak perlu dulu kita menelisik orang lain. Beresin kehidupan Bapak Ibu dan saya. Membereskan kehidupan Bapak Ibu dan saya diawali dari hati nurani kita. Dibangun dari hati nurani kita. Maka dari itu betapa mengerikan ketika orang hati nuraninya rusak. Karena tidak dirawat, tidak diberi makan firman. Tidak ditumbuhkan secara maksimal sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka kita harus tahu konsep mencintai diri kita dengan benar. Mencintai diri kita dengan benar adalah dengan tidak menyediakan tubuh jasmani ini sebagai sarang iblis. Tidak menggunakan tubuh jasmani ini sebagai sarang maksiat. Tidak menggunakan tubuh jasmani ini dan nurani kita ini sebagai sarang iblis. Atau tidak menyediakan tubuh ini menjadi tempat gudang dosa.
Kalau kita masih menjadikan tubuh jasmani, rohani ini sebagai gudang dosa, artinya kita, Bapak, Ibu, dan saya tidak mencintai diri kita sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri sampai titik, sampai berkeadaan tidak mengingini dosa lagi. Itu adalah orang yang memiliki kelahiran baru. Orang yang lahir baru bukan masalah dari judi, berhenti judi. Tetapi orang yang lahir baru dari judi sampai tidak mengingini judi lagi. Sudah tidak mendapatkan kenikmatan dari tawaran dunia. Sudah tidak mendapat kenikmatan dari kemaksiatan pikiran-pikiran yang rusak. Salah satu yang bisa merusak persekutuan iman Kristen adalah keluarga. Ketika suami tidak mencintai istri dengan tulus, ketika istri mulai bergeser hati dari suaminya, dan anak-anak mulai membenci orang tuanya, dan orang tua tidak mengasihi anak-anaknya. Ini kita dicerai beraikan iblis kalau begitu. Maka jangan sampai kita harus pribadi lepas pribadi mencintai diri kita sendiri, yaitu dengan tidak menyediakan tubuh, jiwa roh kita sebagai pangkalan dosa. Nah, kalau kita sudah seperti ini, baru kita bisa mencintai sesama. Bagaimana kita bisa mencintai sesama dengan tulus jika di dalam diri kita masih punya banyak kelicikan-kelicikan. Kita melakukan hubungan masih dengan pola-pola yang salah. Kita masih mengharapkan pamrih. Kita masih menginginkan sesuatu ketika kita berbuat baik. Kita masih pengen dapat bayaran. Ya, kalau tujuan berbuat baik kita ingin kita mendapat bayaran, dunia juga menawarkan dengan lapangan pekerjaan. Bapak Ibu bisa bekerja untuk mendapat upah. Apalagi jika Bapak Ibu mengenakan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus, lalu mewarnai dunia pekerjaan di dunia sekuler, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan menerima sukacita yang datangnya dari Allah itu sendiri. Nah, jangan sampai ya, ketika kita harus memenuhi kebutuhan hidup dengan kita bekerja di dunia, lalu kita lacurkan kebenaran. Hanya karena kita mau korupsi, kita mau pingin punya mobil mewah, kita pingin punya rumah mewah. Walaupun dunia menawarkan seperti ini. Ini dunia sering bilang, sudahlah korupsi sedikit-sedikit. Sudahlah bohong sedikit-sedikit. Yang penting jabatanmu naik. Perhatikan Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah mencatat bohong dapat berkat. Tidak ada ayatnya. Itu hanyalah pikiran manusia yang tidak bisa menghidupi Allah di dalam dirinya. Orang-orang yang gagal berjuang menghidupkan manusia batiniahnya sudah pasti menghidupi manusia lahiriahnya. Ini bukan cara Kristen. Ini bukan cara yang diajarkan Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi diri kita, mengasihi sesama. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap, kasihilah sesama, baru kekasihilah dirimu sendiri. Kita awali. Tuhan sudah menyediakan fasilitas berupa gambar dan rupanya. Lalu dengan tanggung jawab kita harus menaikkan hari lepas hari dengan standar mutu, dengan standar rupa, yaitu rupanya. Maka dari itu Bapak Ibu, maka daya tarik kita sebagai anak Tuhan adalah bagaimana kita hidup yang berkenan dan yang sesuai dengan firman Allah. Maka kita tidak lagi berorientasi akan apa yang kita mau, melainkan akan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Jadi seperti yang Tuhan Yesus teladankan, bahwa makanannya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ini adalah cara yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa kesukaan kita tidak ada kata lain, yaitu harus apple to apple dengan kesukaan Tuhan. Maka sudahkah kita menjadi orang Kristen yang taat? Atau kita hanya menjadi orang Kristen penggembira yang cuman nyanyi-nyanyi lalu pulang ibadah pulang dan kemudian menjalani rutinitas tanpa tuntunan Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus? Atau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat dan mau berjuang kembali ke rancangan semula supaya kita bisa dipimpin Allah di dalam melakukan, di dalam memenuhi standar kesukaan
di dalam kita menjalani hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila banyak orang Kristen berorientasi hanya pada berkat-berkat Tuhan, maka kita bisa tahu dengan bagaimana cara orang-orang ini menggelar hidupnya, perilakunya, cara ia berdoa. Apabila orang Kristen berorientasi kepada berkat-berkat jasmani, maka ia akan mencari Tuhan hanya untuk tambal butuh. Dia tidak mencari Tuhan untuk kehidupan kekekalannya. Nah, inilah warna orang Kristen, jujur saja. Warna kebanyakan orang Kristen bukan di gereja ini, di gereja sono Bapak Ibu. Ya nggak tahu gereja siapa. Nah, kenapa? Karena mimbarnya terlalu kompromi. Mimbarnya terlalu takut dengan ancaman dunia. Saya yakin dan percaya mungkin pemberitaan firman yang seperti ini tidak terlalu digemari. Karena merasa bahwa segala sesuatu menjadi semakin sulit. Yang sulit ini yang benar. Yang butuh perjuangan ini yang benar. Ini sikap kita menghargai kematiannya di atas kayu salib. Menghargai cucuran darahnya. Supaya kita tahu bagaimana kita menghidupi keselamatan ini. Tuhan menghapus dosa, tetapi tidak menghilangkan potensi dosa yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Salib itu datang. Terbukti banyak orang Kristen yang masih hidup, masih jatuh di dalam kesukaan-kesukaan duniawi. Padahal dia sudah terima Yesus. Bahkan hidup dalam kecongkakan dan kesombongan. Merasa menjadi seorang abdi Allah yang besar. Itu juga bisa menjadi kesombongan. Ya, maka jadilah abdi Allah yang tetap meletakkan Tuhan di depan. Jangan menggeser dengan kepentingan kita. Jadilah abdi Allah yang selalu merepresentasikan Tuhan di depan. Tidak boleh keinginan kita harus terus berjalan di bawah tuntunan Tuhan. Tuhan ada di depan, kita ada di belakang. Seiring, sejalan. Orang yang seperti ini, yang mau dituntun Tuhan, sudah pasti memahami kesukaan-kesukaan yang harus ia lakukan. Jadi, belum tentu ya Bapak Ibu pada hari ini, apa yang kita gemari, ya masih menjadi merupakan kegemaran Tuhan. Bisa jadi baru kemarin sore, kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan, kesenangan-kesenangan kita yang ternyata juga setelah kita renungin, harusnya ini buat pekerjaan Tuhan. Mengapa saya jadi ceroboh? Mengapa saya jadi menghambur-hamburkan yang tidak perlu? Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang benar-benar waspada ya. Jadi kita akhirnya memiliki tujuan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Jadi dengan kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan, kesukaan kita harus diarahkan kemana, maka kita akan mengerti tujuan kita sebagai anak Tuhan yang taat seperti yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Bunyinya seperti ini. Mari Bapak Ibu kita baca bersama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Tuhan ini perlu kita beritakan Bapak Ibu pada semua orang atas semua pekerjaan dan karya terbesarnya bagi keselamatan dan penebusan dosa-dosa umat manusia. Tidak sedikit anak Tuhan yang mengira ya bahwa pemberitaan Injil itu hanya berupa khotbah, berupa harus khotbah di depan banyak orang. Ya. Tetapi kita tidak boleh mengesampingkan. Ya, selain berkhotbah di hadapan muka orang, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pemberitaan Injil melalui sikap hidup kita. Semakin serancang,
semakin segambar dan serupa dengan Allah, atau semakin segambar dan serupa dengan dunia. Itu menjadi pilihan kita. Jadi tentu kita harus merepresentasikan Kristus melalui sikap hidup kita. Dimanapun kita berada. Orang akan melihat kita. Ya. Orang akan melihat apa dan segala yang kita lakukan. Apalagi kalau mereka tahu kita murid Kristus. Maka kenakanlah dari sekarang keserupaan, serupa dengan Yesus. Bermutu pikirannya, bermutu perasaannya, bermutu kehendaknya, bermutu perilakunya. Nyanya itu nya huruf besar. Ya, serupa dengan Yesus. Ya. Jadi kita akan bisa mengerjakan segala sesuatu. Ya. Memutuskan setiap keputusan yang kita ambil. Ya, menjadi keputusan yang menyukakan hati Bapa juga. Yaitu keputusan yang memiliki belas kasihan. Kita menjadi orang yang suka menolong, ya, tulus apa adanya, memperhatikan pekerjaan Tuhan dengan tulus, memperhatikan pekerjaan Tuhan bukan untuk mendapatkan pamrih dan berkat-berkatnya saja. Ya, tetapi melakukan pekerjaan Tuhan sekaligus paralel dengan pergumulan kita untuk kembali ke rancangan semula. Jadi orang yang taat itu pertobatannya adalah pertobatan yang berkualitas. Ya. Pertobatan yang benar-benar mahal harganya. Pertobatan yang tidak mudah tidak bisa dipenuhi pertobatannya. Artinya pertobatan yang dijaga dalam kewaspadaan. Ya, bukan pertobatan murahan yang cuma janji di mulut. Itu bukan tobat, tapi itu tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Kita tobat, kita bukan tomat. Kita bertobat karena Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, orang yang bisa memiliki kesukaan yang juga adalah kesukaannya, itu akan menjadi manusia ciptaan baru bagi Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan lama itu seperti manusia yang mengenakan pikiran, perasaan, dan kehendak dunia. Itu ciptaan lama kita. Itu natur dosa kita. Kita harus berubah dengan mengenakan kodrat ilahi. Yaitu ciptaan baru. Yaitu orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita melalui gambar dan rupa yang kita kenakan. Maka dari itu, seperti inilah yang harus kita capai. Jadi kesukaan kita adalah berproses kembali ke rancangan semula. Ya, kalau pemenuhan kebutuhan jasmani janganlah menjadi momok yang membuat kita terhalang melihat Tuhan, atau menjadi momok ya karena kita kepingin punya mobil mewah, pingin punya rumah mewah, pingin punya rumah yang bagus. Lalu kita menghalalkan segala cara. Punya rumah yang bagus boleh, punya mobil yang bagus boleh, apabila itu juga menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya, kalau dengan yang sederhana kita juga sudah cukup, untuk apa mengejar keinginan yang ditawarkan dunia? Bapak Ibu, tentu ini menjadi satu kesukaan kita bersama. Ya, jadi pada waktu kita melakukan kebenaran dan ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, ya, maka kita bisa bersikap yang baik. Sama seperti Kristus diperlakukan tidak adil, dia tetap bisa memberi yang terbaik untuk orang yang menyalibkan dia. Lakukan ini sebagai kesukaan kita. Apabila kita dicaci maki, apabila kita dibuli, kita diam, tidak perlu membalas. Inilah kesukaan Tuhan yang bisa kita representasikan. Dunia makin jahat Bapak Ibu. Ya, kita tidak lagi hidup
dipengaruhi oleh dunia yang jahat. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, maka kita mengerti bahwa target kehidupan kita hanya satu, menyukakan hati Allah. Baik Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Bentuk kami selalu supaya kesukaan yang ada di dalam diri kami adalah kesukaan-Mu. Dan ampuni setiap kesalahan kami saat kami melakukan hal-hal bodoh. Saat kami mengambil keputusan di tengah kebodohan kami dan sehingga kami menghasilkan keputusan yang buruk. Untuk itu pada saat ini kami mohon ampun kepadamu. Dan kami berdoa dengan tulus memohon kepadamu untuk Engkau menyempurnakan hidup kami. Dan ajar kami dalam tuntunan Roh Kudus berjuang kembali mengenakan gambar dan rupa-Mu. Inilah ada respon kami, inilah ada tanggung jawab kami yang harus menjadi bagian kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib menjadikan kami semua bisa kembali ke rancangan semula untuk berdamai dengan Allah Bapa di surga. Kami rindu menjadi representasi Kristus dan menjadikan segala bangsa murid-Mu. Pakai kami semua. Ladang sudah menguning, tetapi penuai sedikit. Jadikan kami sebagai penuai-penuai di tengah dunia ini untuk membawa banyak pertobatan atas umat manusia. Sekali lagi, kami meletakkan tubuh jiwa roh ini ke dalam naungan-Mu, karena kami tahu di dalam naungan-Mu kami aman. Roh Kudus, tuntun kami. Anak-Mu selesai berbicara di sini, namun anak-Mu percaya bahwa firman yang tertanam di dalam hati ini akan menjadi rema, menjadi daging, dan menjadi tindakan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kembali kami bersyukur Bapak untuk hari ini kami bisa mendengar kebenaran-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Surtopo Singgih. Tuhan, terima kasih. Kembali Bapak terus mengajak kami untuk semakin kami dewasa, semakin kami mengasihi Bapak, semakin kami mengalami perjumpaan dengan Bapak. Terima kasih semuanya Bapak, kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami menyelesaikan dan meninggalkan tempat ini, kami berdoa, kami memberkati setiap anak-anak-Mu. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya berkat anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Haleluya. Amin. Dengan demikian pertemuan raya GSKI Kraus sudah selesai, saudaraku. Jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan, boleh biskuit, boleh apapun juga minuman, boleh saudaraku air atau limun atau soda, silakan. Saudara bisa menyediakannya. Ya, saya tunggu minggu depan. Dan yang kedua, saudaraku, saya tetap terus menghimbau bagaimana saudara mengikuti pendalaman Alkitab. Saudara pasti akan diberkati. Saudara, untuk ID-nya ada di flyer, dan untuk passwordnya saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di flyer itu ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.